Pembeli mengira penjual furnitur cuma ingin untung, penjual mengira pembeli cuma ingin harga murah. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipikir-pikir, hubungan antara pembeli dan penjual furnitur itu sebenarnya sangat unik ya teman-teman. Kita lihat dari sisi pembeli, wajar kalau ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Siapa sih yang tidak senang kalau bisa membeli barang bagus dengan harga yang murah? Tapi di sisi lain sebagai penjual, kami juga punya cerita yang mungkin tidak semua orang tahu teman-teman. Sebelum sebuah lemari, meja, atau kasur sampai ke toko itu ada banyak proses yang memang harus kita lalui. Mulai dari memilih produknya, mengeluarkan modalnya, biaya pengirimannya, sewa tokonya, listriknya, gaji karyawannya, sampai risiko kalau barang itu belum laku sampai berbulan-bulan. Belum lagi kalau ada risiko pecah di jalan. Makanya ketika ada pembeli yang langsung berkata bisa kurang banyak lagi, tidak. Kadang penjual itu hanya bisa tersenyum. Bukan karena kita tidak mau membeli harga yang murah atau kasih harga yang terbaik, tetapi karena kami juga ingin menghitung agar usaha ini tetap bisa berjalan teman-teman. Di sisi lain juga, saya juga paham dengan pembeli teman-teman. Pembeli furnitur itu bukan seperti membeli makanan atau minuman yang bisa dibeli setiap hari. Furnitur biasanya dipakai bertahun-tahun, jadi wajar kalau misalnya pembeli ingin melihat-lihat dulu, membandingkan kualitasnya, bertanya ke beberapa toko, bahkan berdiskusi dengan keluarga dulu sebelum memutuskan. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan itu teman-teman. Yang sering membuat transaksi itu gagal justru bukan karena harganya, kadang karena kurangnya komunikasi. Pembeli malu bertanya, penjual terlalu cepat memutuskan menawarkan barangnya, akhirnya masing-masing itu pulang dengan pemikiran sendiri-sendiri. Padahal kalau sama-sama terbuka biasanya akan ada jalan tengahnya. Sebagai penjual, saya selalu berusaha menjelaskan kualitas barangnya apa adanya. Kalau ada kelebihannya saya sampaikan, kalau memang ada kekurangannya saya bisa jelaskan. Karena saya percaya kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada mendapatkan keuntungan dari satu kali transaksi. Saya lebih senang dengan pelanggan yang membeli dengan yakin, lalu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian kembali lagi karena merasa puas. Bahkan lebih membahagiakannya lagi kalau mereka datang itu membawa saudaranya, temannya, ataupun tetangganya. Itulah yang sebenarnya dicari banyak penjual, bukan karena sekedar untung hari ini, tapi membangun kepercayaan untuk jangka panjang. Nah, begitu juga untuk para pembeli. Kalau memang menemukan toko yang pelayanannya baik, produknya sesuai, dan harganya masuk akal, jangan ragu untuk menjadi pelanggan tetap ya teman-teman. Karena hubungan yang baik itu antara pembeli dan penjual itu harus saling menguntungkan. Pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan, penjual mendapatkan kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan iklan sebesar apapun juga. Jadi menurut saya, pembeli dan penjual itu sebenarnya tidak sedang berhadapan, tapi kita harus saling bekerja sama. Satu orang membutuhkan barang yang berkualitas dan satunya lagi memberikan pelayanan yang terbaik agar usahanya terus berkembang. Nah, kalau kita sama-sama saling memahami, proses jual beli akan terasa lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan pada akhirnya semuanya merasa diuntungkan. Nah, kalau menurut teman-teman, mana yang lebih penting saat membeli furnitur, harganya, kualitasnya, atau pelayanannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, nanti saya ingin membaca pengalaman dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Oke? Sampai ketemu lagi nanti pembahasannya di video-video selanjutnya. Dadah, bye-bye.